Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anak, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada zaman Yesus, bahkan pada zaman kita sekarang, seringkali sakit dikaitkan dengan dosa. Saya pernah sakit dan ada yang mengunjungi saya. Romo, dosanya apa kok sakit?" Terus tak jawab dalam hati, "Dosaku mergo anyel kowe aruh-aruh kuwi ya." Dan orang-orang pada zaman Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu adalah akibat dosa. Maka Yesus mau membalikkan fakta bahwa si lumpuh sebetulnya bukan pendosanya, tetapi orang-orang yang ada di situ yang memberi cap itulah yang mesti membangun pertobatan. Maka tidak heran kalau para ahli kitab ada yang mengatakan kepada Yesus, "Siapakah dia sehingga ia mengampuni dosa?" Yesus menyembuhkan si lumpuh artinya mengubah pandangan mereka bahwa dia bukan pendosa, tetapi orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kasih karunia. Sementara mereka yang sibuk dengan memberi cap pada si lumpuh sebagai pendosa, mereka belum membangun pertobatan. Kita tahu dengan mengatakan bahwa siapakah dia sehingga ia bisa mengampuni dosa. Ada 2 hal kita renungkan bagi kita masing-masing. Apakah kita
membangun pertobatan? Dengan kata lain, apakah kita memperbarui hidup kita dengan semangat kasih Yesus? Dan yang kedua, apakah kita bisa melihat kasih Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan kehadiran Yesus membawa pengharapan bagi kita semua, membawa sukacita, membawa kegembiraan. Marilah kita satukan seluruh harapan kegembiraan kita dalam persembahan.